Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar PAI dan budi pekerti. Pelajaran PAI dan budi pekerti. Oke. Kita belajar PAI dan budi pekerti. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah baca doa, semoga Allah beri kita nih ilmu yang bermanfaat dan juga Oke. Baik, setelah salam, Bapak akan cek kehadiran. Semua hadir? Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Baik, dari Arfian sampai Syifa semua hadir? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kamu semua diberikan kesehatan. Oke, duduk kita seperti ini, nanti kita akan dibagi dua kelompok. Kelompok ikhwan akhwat saja. Ya, kita akan bagikan dua kelompok ikhwan dan akhwat saja. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sudah kita mulai dengan doa tadi, kita mulai juga dengan apa? Menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita sudah menyanyikan lagu wajib. Berikutnya, sebelum materi ini kita sudah belajar tentang materi puasa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sikap terpuji, yaitu berlaku jujur. Puasa dengan jujur itu saling terkaitan, saling mempunyai hubungan. Karena dengan berpuasa kita menguji kejujuran kita terhadap diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di saat puasa hanya kita saja yang tahu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain nggak tahu kita puasa atau tidak. Nah, di saat itulah kita jujur puasanya lanjut atau tidak, batal atau tidak, karena kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Itu tentang hubungan antara pelajaran ini dengan pelajaran sebelumnya. Baik, materi kita hari ini yaitu bersikap jujur. Diharapkan setelah kamu belajar ini, kamu mampu menjalankan sikap jujur dengan benar. Kemudian setelah mampu menjalankan, juga mampu memahami keutamaan sikap jujur beserta contohnya. Oke, kita lanjutkan saja. Nih, kamu perhatikan. Dua kelompok ikhwan dan akhwat. Kamu perhatikan, nanti Bapak tanya nih, apa yang dapat kamu pahami dari gambar di depan? Ayo, kelompok 1. Ada yang sedang mencontek. Kelompok 2 yang kamu pahami, silakan. Lagi ulangan sama ya, berarti kesimpulannya. Ada yang lain anggota kelompoknya? Silakan Mas ya. Tidak jujur dalam mengerjakan ulangannya. Ini boleh ditiru? Boleh ditiru? Baik, bagus. Pak, Kamu sudah mengerti. itu yang orang yang pakai yang pensil yang warna biru itu yang di tangannya itu kayak keluar itu ya? Iya, dia banyak bawa jimat.
Itu tidak baik ya, itu menyatakan Jimat dia intip. tidak siap untuk belajar. Itu matanya keluar. Itu ujian. Baik, nah itu tadi gambar tadi adalah menunjukkan sikap yang tidak jujur. Nah, jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lurus hati, tidak bohong, tidak curang, bermain sesuai aturan. Kamu ketiga tulus dan ikhlas. Nah, pengertian jujur adalah orang yang hatinya lurus, menyatakan yang sebenar-benarnya. Kalau ditanya jawab dengan sejujur-jujurnya, berkata hal yang tidak menyalahi apa yang terjadi. Jujur. Kamu kerjain PR nggak? Kalau enggak, ya enggak Pak, saya lupa. Ya udah paling disuruh kerjain sekarang. Tapi kalau kamu ngeles, aku udah ngerjain Pak, tapi bukunya hilang tak kemana? Itu udah tidak jujur mengatakan mengerjakan padahal enggak. Kemudian bohong, bukunya hilang. Ya itu tidak boleh. Kamu nanti akan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain lagi kalau kamu berbohong sekali. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat, ucapan dan perbuatan seseorang. Kenapa kalian harus jujur nih? Ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Perintah dari Allah di surat At-Taubah ayat 119. Siapa yang bisa baca? Saya. Baik, Zahra, tanpa bismillah ya, karena ini surat At-Taubah. Alhamdulillah aja. Ya, ini perintah dari Allah. Shodiqin, orang shodiq itu orang benar, orang yang jujur. Juga ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya panjang, Bapak bacakan artinya. Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa pelakunya kepada surga. Biasa melakukan perbuatan jujur, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelaku jujur. Dan kata Rasul, hendaklah kalian hindari perbuatan bohong, dusta, karena kebohongan membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada neraka. Orang yang terbiasa bohong akan dicap oleh Allah sebagai pembohong. Kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena jujur itu modal utama, harganya mahal. Kamu kalau nanti sudah besar, sekarang juga, kalau kamu sekarang nih, kalau pun punya teman, kamu nggak jujur sama temanmu, kira-kira nanti temanmu percaya nggak sama kamu? Enggak. Ya, kalau dalam sebuah permainan kamu melakukan kecurangan, nanti temannya mau ngajak main lagi nggak? Jangan main sama dia lah, dia mainnya curang, nggak mau kalah, males, udah mati masih belum bilang mati. Itu kan? Itu dalam permainan aja masih kecil, apalagi nanti kalau sudah dewasa, kamu sudah masuk dunia kerja, kamu tidak jujur, itu berat. Ya, jujur itu modal yang utama. Oke, jujur ini keuntungannya dapat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, itu kita dicatat orang jujur. Bahkan derajat orang jujur itu berada di bawah para nabi. Dalam sebuah ayat, posisinya orang jujur itu derajatnya di bawah nabi, orang jujur, orang syahid, dan orang soleh. Kemudian jujur menciptakan perdamaian. Kalau kamu main dengan jujur, mainnya lancar kan? Kalau kamu main ada yang nggak jujur, pasti mainnya ribut, berantem ujung-ujungnya. Kemudian kejujuran mempererat persaudaraan. Dua orang yang bersaudara kalau saling jujur itu lebih erat. Tapi tidak jarang dua orang teman lebih dekat hubungannya daripada dua orang saudara. Kan teman saling jujur, sedangkan saudaranya ada yang tidak jujur. Benar nggak? Kalau saling jujur lebih erat. Itulah jujur membuat kita. Paham sampai di sini? Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Malam itu Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita
terkenal sebagai pedagang yang jujur, pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Khalifah Umar mendapatkan seorang anak wanita yang jujur banget, sehingga dia terkesan dan menjodohkan anak tersebut dengan anaknya. Dan tahukah kamu nanti beberapa tahun kemudian mereka melahirkan anak yang kemudian anak itu punya anak lagi bernama Umar bin Abdul Aziz. Dia menjadi khalifah juga, dia terkenal dengan jujur karena kakek neneknya orang jujur sampai ke cucunya juga. Ketika dia menjabat sebagai raja khalifah, dia itu jujur banget. Suatu hari di suatu malam dia sedang menulis urusan negara pakai lampu yang minyaknya dibeli pakai dari uang negara. Nah ketika itu anaknya datang, tok tok, assalamualaikum ayah, waalaikumsalam, nah, tunggu dulu, jangan masuk. Kemudian dibuka pintu, kamu kesini urusan apa, negara atau urusan keluarga kita, urusan pribadi? Urusan keluarga, ayah urusan pribadi. Ya sudah, kamu masuk. Kemudian dia matikan lampunya. Ditanya sama anaknya, kok lampu dimatikan ayah? Kamu kesini untuk urusan keluarga, sedangkan lampu ini minyaknya kita beli dari uang negara, nggak boleh uang negara dipakai untuk urusan pribadi. Saking jujurnya itu cucunya Umar bin Khattab, ya, cucunya dari anaknya Umar bin Khattab, dari perempuan dari. Nah kesimpulan yang kita pelajari hari ini, jujur itu adalah kesesuaian antara niat dalam hati dengan ucapan dan perilaku. Jujur merupakan kewajiban bagi seorang muslim, itu sebagai tanda keimanan dan ketakwaan seseorang juga jujur itu. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 nanti saling memberikan pertanyaan. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu beri pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan ketuanya atau salah seorang yang mewakili. Tanya mereka, wahai kelompok 1. Pak, yang jawab. Pak. Tentang sikap jujur yang kamu pahami tadi, dari video boleh, dari yang Bapak jelaskan. Ayo yang lain. Atau Bapak aja yang mau tanya, kelompok 2, dengarkan. Apa yang kamu pahami tentang jujur kelompok 2? Mengakui perbuatan. Apa itu jujur kelompok 2? Jujur adalah Kelompok 1 juga. jujur adalah perbuatan buat yang baik. Jujur adalah Stop. Satu-satu jujur Zahra. adalah berkata yang sebaik, yang sebenarnya. Jujur adalah berkata yang sebenarnya. Kelompok 1. Tadi rame-rame bisa ya sendiri-sendiri. Jujur adalah Berkata dan berbuat seadanya. Baik, tidak curang juga. Baik, hari ini kita sudah selesai. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillah.